Sudah, Direk. Iya. eh saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, mahasiswa akuntansi biaya kelas L. Untuk siang hari ini, saya akan memulai perkuliahan ya dengan materi job order posting sesuai yang ada di e-learning. eh untuk sebelumnya saya akan share screen. Dan saya akan share screen PPT dari job order posting. Apakah sudah terlihat PPT tersebut? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya. Iya. Eh, untuk siang hari ini kita akan bahas tentang job order posting. Ini adalah kelanjutan dari materi yang ada di setelah ETS ya. Pertemuan ke-7 ya. Dari sebelumnya ada Mbak Viko ya. Benar Mbak Viko? Benar ya? Atau Betul, Bu. Bu Afiko. ya. Bu Afiko, iya. Jadi untuk hari ini saya akan melanjutkan materi sesuai dengan materi setelah ETS yaitu job order costing. Jadi untuk materi yang sebelumnya kalian kan sudah mempelajari tentang apa itu akuntansi biaya. Ya, kemudian hubungan dengan akuntansi manajemen. Ya, kemarin sudah dijelaskan ya dengan controller, kemudian akuntansi biaya itu seperti apa dalam analisis perilaku biaya, kemudian mungkin juga sudah dijelaskan perbedaan antara cost dan expense karena di job order costing ini juga akan dijelaskan nanti cost. Ya, cost dan expense itu bedanya apa? Kemudian kemarin dalam perilaku biaya ada yang namanya biaya tetap dan biaya variabel. Mungkin eh, bisa dibedakan ya bagaimana semi variabel itu dapat dipisahkan dari biaya tetap dan biaya variabel. Sudah ya kemarin ya ada standar costing dan sebagainya. Nah, untuk job order costing ini sebenarnya inti dari akuntansi biaya. Kenapa? Karena di job order costing ini sebenarnya masuk ke perhitungan harga pokok penjualan, harga pokok produksi. Sehingga di sistem tradisional ini ya, kalau misalnya dulu mengampu akuntansi biaya tahun 2017 ya, sekarang 2026 saya mengampu lagi, itu di sistem tradisional lama dalam akumulasi biaya itu ada yang namanya job order costing dan proses costing. Ya, sehingga nanti kalian akan bisa mempelajari yang mana yang masuk job order costing dan proses costing. Jadi kalau misalnya di sini saat ini mempelajari tentang job order costing, maka kalian akan membahas bagaimana sistem akumulasi biaya berdasarkan pesanan pelanggan. Ya, jadi biaya itu nanti didasarkan pada job, job atau pesanan. Jadi ini misalnya ada pesanan pelanggan, itu keinginan pelanggan itu akan disesuaikan penuh sesuai dengan perintah pelanggan, permintaan pelanggan, pesanan. Misalnya nanti sebentar lagi itu ada Desnatalis, Desnatalis UPN Veteran Jawa Timur, sehingga prodi masing-masing fakultas itu pesan seragam. Kan kita pasti ada upacara ya. Seragam korpri misal. Seragam korpri itu kalau misalnya kita pesan untuk perbedaan seragam antara laki-laki dan wanita itu berbeda. Ya, misalnya laki-laki ingin ada yang sakunya di depan, satu. Atau mungkin ada yang tidak ingin sakunya di depan, tetapi di samping kanan dan kiri. Ya, pernah tahu ya seragam korpi warna biru ya. Nah, kemudian yang wanita itu ingin sakunya atau kerahnya itu pakai kerah batik yang hitam. Yang batik hitam di korpi kan ada yang bagian hitamnya ya, dibuat kerahnya. Kemudian ingin kerahnya itu yang pakai yang biru. Jadi sama dengan seragamnya. Atau modelnya itu kalau pria atau laki-laki itu ada yang disekang ya. Nah, modelnya ada yang dirubah-rubah setiap pegawai itu. Jadi pesanannya itu berbeda-beda. Jadi antara pesanan satu dengan pesanan lainnya itu ada keragaman yang sangat luas di job order costing.
karena dia akumulasi biayanya berdasarkan pesanan pelanggan. Jadi biaya per pesanan. Nah, kalau misalnya nanti kalian membahas proses costing, itu akumulasi biayanya berdasarkan eh, perusahaan. Jadi tidak bisa pesan itu melalui pelanggan. Jadi keinginan penuh pelanggan itu tidak akan bisa dibuat oleh suatu perusahaan tersebut atau suatu pabrik tersebut. Jadi misalnya kalau misalnya dipesan seragam Korpi, kalau kalian masuk ke toko seragam batik Korpi itu semua sudah seragam. Modelnya mulai dari kain juga sama, kemudian ukurannya mungkin yang berbeda ukurannya hanya S, M, L, XL. Tapi untuk semua model untuk pria dan wanita itu pasti sama. Ya, misalnya kalau misalnya kerahnya biru, ya kerahnya biru semua antara eh, korpi yang satu dengan korpi yang lain. Ya, jadi kalau misalnya di proses costing nanti yang kita akan bahas di pertemuan selanjutnya itu pasti didasarkan pada biaya departemen. Jadi kalau misalnya departemen eh, ke teller gitu ya, ke penjahit gitu, berarti departemennya yang pertama apa? Misalnya departemen pemotongan kain, kemudian ada departemen produksi, ada departemen penjahit, ada departemen untuk seragam korpi yang sudah jadi, berarti departemen finishing. Nah, berarti itu nanti didasarkan akumulasi biayanya berdasarkan biaya masing-masing departemen. Ya, masing-masing proses dari departemennya. Nah, itu perbedaan dari job order costing dengan proses posting. Kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian untuk hari ini kita akan membahas tentang tujuan pelajaran, yaitu memahami akumulasi biaya pada job sebentar. Ini bisa dipindahkan nggak, Mbak? Eh, Dipindahkan ke atas gimana ya? Mm-mm. Ini bisa dipindahkan ke atas, Mbak. Ini suara saya terdengar ya? Nggak bisa, Bu. Terdengar, Ibu. Gimana cara pindahkan ke atas? Bisa kayaknya. Itu saya bisa sih. Oh, gini aja. Ya. Nah, gini ya. Jadi di sini tujuan pembelajaran ini ada di buku ya, di buku charter halaman 129. Nah, itu ada berapa di PDF kalian yang sudah saya sematkan di e-learning ada di materi pertemuan ketujuh. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami akumulasi biaya pada job order. Kemudian yang kedua mengidentifikasi dan menyajikan 8 jurnal dasar akuntansi biaya pada job order costing. Jadi nanti di sini kalau misalnya ada yang namanya job order costing ya itu kalau dulu saya 2017 ada yang namanya sistem tradisional lama. Jadi perhitungan akumulasi biayanya kalau misalnya sekarang ada persediaan awal barang dalam proses. Ya, di periode sebelumnya itu adalah bulan-bulan yang lalu. Ternyata masih ada persediaan awal barang dalam proses. Masih ada sisa. Kemudian kita masukkan di periode sekarang, bulan sekarang, misal di sekarang bulan April, maka sisanya adalah Rp5.000. Maka kita tuliskan persediaan awal barang dalam proses yang untuk bulan ini adalah Rp5.000 dari periode bulan kemarin. Kemudian ditambahkan pemakaian bahan baku. Kemudian ditambahkan lagi ada yang namanya itu tenaga kerja langsung, ditambahkan lagi overhead pabrik, ya, kemudian dijumlahkan sama dengan persediaan awal barang dalam proses. Itu kalau dalam sistem tradisional yang lama, dalam teori costing. Tetapi karena memang ada perbedaan edisi ya dari buku charter yang waktu saya dulu sekali kuliah atau waktu saya di 2017 itu masih yang namanya pakai sistem tradisional lama. Jadi sekarang job order costing itu kalau misalnya persediaan awal barang dalam proses dijumlahkan dengan pemakaian bahan baku, tenaga kerja langsung, kemudian ada overhead pabrik itu menjadi persediaan akhir barang dalam proses. Jadi kalau yang tadi masih sama persediaan awal itu akan menjadi periode di depan di bulan depan sebelumnya. Dan kalau misalnya sekarang itu akan menjadi persediaan akhir barang dalam proses itu memang ada perbedaan ya dari perhitungan akumulasi biaya itu kalau misalnya di perusahaan manufaktur MNC juga sama seperti itu.
Ya, kemudian setelah kita mengetahui job order costing, 8 jurnal dasar nanti kita bahas. Kemudian ada menyiapkan job order cost sheet. Nah, ini wajib ada per pesanan. Jadi setiap pesanan itu pasti ada cost sheet-nya. Ya, misalnya pesanan pelanggan, kalau misalnya di pelanggan pegawai berbeda-beda, maka cost sheet-nya juga berbeda-beda. Ada banyak cost sheet. Misalnya jumlah pegawai tadi di FEB aja di Fakultas Ekonomi Bisnis ada 300, berarti ada 300 kosit untuk masing-masing pegawai. Sesuai permintaan seragam korpe pegawai. Ya, kemudian nomor 4 menggunakan predetermined overhead rate dalam order costing. Nah, nanti ini dibedakan ya. Ada beberapa banyak perusahaan. Nanti kita bisa menghitungkan kartu biaya di mana overhead rate itu harus ditetapkan lebih dahulu. Ya, kemudian yang nomor 5 mengenal berbagai bentuk job order posit baik pada perusahaan manufaktur maupun jasa. Nah, jadi di sini nanti dibedakan antara perusahaan manufaktur atau suatu pabrik itu seperti apa dan perusahaan jasa seperti apa kositnya. Ya. Kemudian untuk overview job order posting, di sini yang pertama, dalam job order costing atau job costing, biaya produksi adalah akumulasi dari setiap job atau pesanan pelanggan. Jadi, misalnya kalau dalam suatu perusahaan itu tidak ada pesanan, maka tidak akan ada yang namanya aktivitas produksi. Ya, begitu juga kalau misalnya mereka ada aktivitas produksi, berarti ada pesanan pelanggan yang kita harus membuat job order posting. Jadi kita harus mengakumulasikan berapa harga pokoknya dari masing-masing pesanan pelanggan. Job itu adalah pesanan. Ya, kemudian di sini ada catatan detail atas job dilakukan pada job order cost sheet atau biasa disingkat cost sheet. Jadi di sini nanti ada yang namanya kartu biaya. Kartu biaya itu paling tidak ada berapa tiga komponen ya, tiga komponen yang nanti akan dijelaskan. Kemudian di sini ada job costing mengakumulasikan biaya bahan baku langsung, upah langsung, dan overhead untuk tiap-tiap job. Jadi nanti di cost sheet ini ada yang namanya daftar biaya. Yang dimaksud adalah paling tidak ada tiga komponen yang akan ada di cost sheet tadi. Jadi ada catatan detail mengenai cost sheet dan ada biaya bahan baku langsung, upah langsung, dan kalau misalnya bahan baku itu tidak langsung dan upah tidak langsung, maka akan menjadi overhead. Ya, jadi overhead di sini sama halnya kalau misalnya kalian mengenal kemarin kan banyak ikut statistik dengan saya ya. Statistik itu ada yang namanya variabel laten. Jadi variabel yang tidak bisa ditelusuri, tidak bisa diukur, tidak bisa dihitung. Overhead juga sama. Jadi biaya overhead ini biaya yang tidak bisa kita telusuri, tidak diketahui. Ya, jadi misalnya nanti kalau misalnya ada bahan baku langsung, berarti ada bahan baku tidak langsung yang akan diakui sebagai overhead atau tenaga kerja upah langsung dengan tenaga kerja upah yang tidak langsung itu juga masuk di overhead atau tagihan-tagihan listrik dan air seterusnya itu akan masuk biaya overhead. Jadi biaya yang tidak bisa kita hitung, kita telusuri sebelum masa periodenya. Itu namanya biaya overhead. Ya. Kemudian di sini ada contoh kosit, ini ada di buku kalian halaman 130. Ini bisa digini nggak, Mbak? Bisa ya? Bisa dilihat di halaman 130 sudah punya PDF-nya semua ya. Sudah ada PDF-nya? Sudah ya. Ini terdengar suara saya? Dengar Ibu. Terdengar ya. Mm-mm. Jadi di sini ada kosit milik Rayburn Company. Jadi di sini ada header ya, header dari Rayburn Company. Kemudian ada kepala surat, bukan kepala surat, kepala sheet ya. Nah di sini ada alamat dari perusahaannya 1101 Maple Street. Kemudian ada kode pos ya, jadi Nelly OH 45227. Jadi lengkap ya, ada perusahaan, nama perusahaannya. Kemudian diperuntukkan untuk siapa? Mungkin supplier atau distributor, yaitu diperuntukkan untuk Lawrenceville Construction Company. Jadi COSIT ini untuk construction company ini. Kemudian nama produknya apa? Nah, di sini ada 14 pagar ya, 14 pagar itu mungkin nomor print number sehingga produknya itu namanya Maple Drain Board. Ya, jadi yang dipesan ini dalam COSIT-nya adalah drain board. Kemudian
spesifikasinya ini ada 12 inch dikali 20 inch dikali 1 inch clear finish. Ya, jadi spesifikasi produknya juga ada. Kemudian ada kuantitas jumlah berapa unit yang dipesan yaitu 10. Dengan di sisi kanan ada job order nomor 5574. Ya, sesuai dengan buku kalian juga 5574 sehingga di sini juga masuknya print number ya job ordernya. Jadi sebelumnya sudah ada job order yang lainnya mungkin 5573 sehingga ini dilanjutkan kositnya 5574 kemudian ada date order tanggal pemesanan karena itu satu semua ya berarti bulan Januari 10 Januari kemudian date start date-nya adalah tanggal dimulai pemesanan kemudian date wanted tanggal yang dipenuhi untuk menyelesaikan suatu pesanan date complete tanggal untuk membuat barang jadinya finish code-nya tanggal berapa ya. Kemudian setelah dari ide tersebut, kalian lihat di masing-masing bagan itu ada yang direct material, direct labor, dan factory overhead apply. Kemudian ada tanggal, ada berapa nomor kode permintaannya, kemudian ada jumlah harga ya, kemudian total dari direct material, direct labor, dan factory overhead applied. Jadi di sini ada tulisannya applied. Nanti akan dijelaskan applied itu apa setelah ada studi case ya setelah ini. Kemudian kalian lihat di sisi sebelah kiri itu ada jumlah dari masing-masing factory cost-nya. Ya, jadi di sini ada direct material, bahan baku langsung, kemudian ada tenaga kerja langsung, kemudian ada factory overhead applied. Nah, total factory cost-nya untuk pabriknya berapa? Eh, 95.254 sekian. Ya, kemudian yang kanan adalah biaya ada selling price untuk menghitungkan berapa labanya, apakah laba atau rugi. Sehingga selling price-nya sekian, factory cost-nya juga dituliskan, ada marketing expense, mungkin ada administration expense ya. Kemarin sudah ada ya, kemudian ada cost to make and sell. Jadi biaya untuk membuat dan memproduksi yang tidak dimasukkan dalam biaya lainnya di factory overhead apply. Maka kita hitungkan di sini, dijumlahkan, kemudian dikurangkan, akhirnya ketemu laba. Labanya 1.410 sekian. Ya, jadi di sisi kiri itu adalah total dari kositnya, kemudian di sisi kanan kalian bisa menghitungkan masing-masing laba. Tetapi untuk kosit itu bentuknya memang berbeda-beda. Kalau misalnya kalian lihat kemarin saya di Fakultas Ilmu Komputer, saya suruh mahasiswa untuk mencari kosit karena waktu itu membahas tentang siklus payroll. Jadi kan berkaitan dengan jam tenaga kerja. Sehingga saya suruh untuk mencari beberapa contoh yang ada di Jabodetabek ya, ternyata ada di PT Jababeka. Jadi itu ada di Tangerang. Biasanya kalau perindustrian kan ada di Tangerang atau Karawang ya. Jadi modelnya itu ada yang direct materials itu bentuknya vertikal, tapi juga ada yang positnya itu modelnya horizontal. Jadi sesuai kebijakan dari pabriknya atau perusahaan masing-masing. Tetapi kurang lebih sama seperti ini untuk bentuk job positnya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Eh, Kemudian saya lanjutkan. Di sini ada contoh case. Ya, dari PT Cegar Utama, ini adalah contoh pabrik ya, pabrik kemudian mengumpulkan data biaya dengan menggunakan metode job order costing untuk pekerjaan nomor 101. Nah, di sini ada data biaya di bulan Maret 2017, yaitu direct materials dan direct labor. Jadi ada tanggal 14, 20, dan 22, ada minggu ke-1 dan minggu kedua. Jadi buruh-buruh ini mengerjakan di minggu keberapa saja ya buruhnya. Nah, ada 90 jam dan 70 jam. Nah, kemudian factory overhead dibebankan dengan tarif 80.000 per jam mesin. Nah, kemudian untuk pekerjaan nomor 110 ini, jam mesin yang digunakan adalah 10 jam. Ini juga ada di contoh buku kalian di halaman 131. Kalau misalnya kalian lihat ya. Jadi di sini nanti kalian disuruh mengerjakan membuat job cost. Nah, di sini masih sama, headernya PT Cegeraya, kemudian dibuat identitas dari PT, alamat atau kode pos,
Ya, kemudian biasanya ada nomor statutannya juga ada. Kemudian di sisi kanan ada job order number. Di sini nomornya adalah 101, pesanan nomor 101. Kemudian ada tanggal pemesanan, tanggal dimulai diproduksi, kemudian tanggal yang diinginkan oleh pelanggan, kemudian tanggal untuk finish good, selesai menjadi barang jadi. Ya, kemudian kalian isikan masing-masing direct material, direct labor, dan factory overhead apply. Ya, kemudian di sini perhatikan tanggalnya tadi ada 14, 20, dan 22. Maka di sini kalian bisa tuliskan dan untuk direct labor di minggu ke-1 dan minggu kedua. Dan di sini pasti di masing-masing bahan baku, misalnya ada regulation number. Nah, itu bahan baku misalnya semen atau pasir. Nah, semen itu pasti mempunyai kode produk barangnya, maka dituliskan kode produknya atau pasir dan sebagainya. Kemudian di total dari masing-masing direct material, direct labor, dan factory overhead apply, ya, eh, jadi sehingga 800.000 ya dari faktor overhead apply sehingga total production cost-nya adalah 3 juta sekian rupiah. Ya, nah di sini kalian bisa lihat di buku juga ada yang namanya factory overhead apply. Jadi kalau di sini kalian lihat kenapa namanya apply gitu ya. Kenapa kok bukan aktual Bu atau real? Karena factory overhead apply itu misal kalian pedagang atau suatu pabrik ya. Kalian tidak mungkin menghitung dulu berapa overheadnya. Ya, jadi kalian pasti baru nanti akan memikirkan berapa biaya overheadnya. Kenapa? Karena tagihan-tagihan yang seasonal, yang seperti tagihan eh, listrik, PLN, atau air PDAM itu biasanya ada di akhir bulan atau awal bulan. Sehingga ada di tanggal 31 atau tanggal 1. Ya, kalau misalnya kita pakai faktor overhead aktual, itu pasti customer yang pesan tanggal 15 misal, itu pasti menunggu lama untuk membayar. Padahal customer itu butuh membeli produk tanggal 15. Ya, berarti pedagang ini harus menggunakan asumsi overhead, tarif overhead asumsi. Jadi, idealnya dihitung memakai standar jam tenaga kerja langsung. Jadi, memakai standar jam tenaga kerja di daerah labor. Tapi memang di sini sudah dicontohkan ada 10 jam dan rate-nya 80.000 per jam mesin. Ya, jadi contohnya asumsi. Asumsi dari direct labornya, jam tenaga kerja langsung. Makanya, jadi kalau misalnya jam tenaga langsungnya sekian, berapa ya overheadnya? Nah, itu dinamakan overhead apply. Kalau misalnya nanti tanggal 31 sudah jatuh tempo, maka akan menggunakan overhead aktual. Jadi FOH ada F2H aktual atau real. Ya, jadi di sini menggunakan apply. Maksudnya. Kemudian, setelah kita mengetahui bentuk jokosit dari perusahaan manufaktur atau suatu pabrik, maka di sini kita bisa membuat jurnal akuntansi, jurnal accounting. Nah, di sini ada perlibatan 8 jurnal akuntansi. Yang pertama adalah pembelian bahan baku, yang kedua upah buruh pabrik yang terjadi, kemudian diakui, kemudian yang ketiga biaya factory overhead yang terjadi, diakui. Kemudian yang empat, penggunaan bahan baku. Kelima, pendistribusian biaya factory overhead. Yang keenam, estimasi factory overhead yang dibebankan, applied ke tiap pesanan. Tujuh, penyelesaian pesanan. Delapan, penjualan produk atau penyerahan jasa. Nah, ini juga ada di buku kalian halaman 134. Kalian bisa lihat masing-masing 8 jurnal akuntansi. Ya, eh, nah, untuk yang pertama adalah akuntansi materials. Jadi di sini ada pembelian bahan baku materials. Ya, di mana di sini kita mencatat debitnya adalah materials, kemudian kreditnya akun payable. Ya, kalau misalnya di sini akun payable itu belum dibayarkan, maka kreditnya tetap akun payable. Tapi kalau sudah dibayar, maka kreditnya akan menjadi apa? Akan menjadi cash. Jadi kalau misalnya sudah dibayar, maka material debit dan cashnya adalah kredit. Ya, kemudian setelah kita membeli bahan baku, maka kita akan menggunakan bahan baku tersebut. Bahan baku tersebut di sini ada
debit work in process, kemudian kreditnya materials. Kemudian dicatat lagi untuk bahan baku yang selanjutnya ada factory overhead control dan kreditnya materials. Ya, jadi di sini untuk penggunaan bahan baku langsung itu pasti dicatat di work in process. Tetapi yang harus kalian ingat, kalau ada bahan baku langsung, berarti ada bahan baku tidak langsung. Misalnya tadi ada semen dan pasir untuk bahan baku langsung. Kalau misalnya bahan baku tidak langsung itu yang tidak bisa kita telusuri, tidak bisa kita ukur. Misalnya kerikil ya, kerikil itu kan bentuknya mikro atau atom, maka itu masuknya ke factory overhead control. Jadi ada bahan baku langsung yang akan bebankan sebagai work in process, kemudian ada bahan baku tidak langsung, biasanya sebutnya BBL dan BBTL itu akan dibebankan pada factory overhead control dan kreditnya materials. Ya. Kemudian eh, untuk selanjutnya di sini ada yang namanya alur dokumen sumber untuk T akun. Ya, ada pembelian dan penggunaan bahan baku. Nah, di sini ada yang namanya itu akun payable untuk T akun, materials, work in process, dan factory overhead control. Jadi, mungkin kemarin juga saya di fakultas lainnya itu saya suruh membuat T akun dan mereka juga bisa. Pasti kalian juga mahasiswa akuntansi lebih bisa lagi karena kalian sudah mendapatkan dengan akuntansi. Ya, jadi kalau di sini bisa kalian lihat di halaman 135 itu ada yang namanya T akun untuk masing-masing jurnal yang tadi kita sudah buat. Nah, kemudian dari eh, bahan baku ini bisa diperuntukkan untuk satu job, tapi digunakan untuk beberapa job. Jadi hanya untuk satu job kosit, tetapi untuk beberapa job. Nah, di sini ada job 5574, 5575, dan 5576. Ya, jadi ini dimasukkan pada masing-masing pesanan. Nah, di sini untuk dokumen sumbernya adalah permintaan bahan baku yang diurutkan berdasarkan job number dan diinput ke dalam job posit. Ya, jadi jurnal tadi yang sudah kita buat maka akan dibuat dokumen sumber TAP. Kemudian di sini akuntansi lapor yang sudah kalian pelajari juga di pertemuan kesekian ya keenam ya mungkin ya kemarin dengan beliau. Nah di sini eh, saat terjadi biaya upah buruh ya maka kita bisa mencatat debit payroll dengan kredit accrued payroll ya karena kreditnya accrued payroll berarti memang belum dibayar. Jika dibayar, maka akan menjadi cash. Jadi kalau misalnya dibayarkan, maka payroll pada cash. Ya, jadi sudah terjadi peristiwa biaya upah buruh pabriknya. Kemudian yang B, pengalokasian biaya upah buruh. Nah, di sini ada debit, work in process, dan kredit payroll. Kemudian ada juga debit, factory overhead control, dan kredit payroll. Jadi di sini biaya upah buruh langsung itu pasti dicatat dengan WIB. Tapi kalau biaya upah buruh yang tidak langsung, misalnya kalau biaya upah buruh langsung, kalau tadi penjahit, berarti penjahitnya yang mengerjakan. Kalau misalnya upah buruh tidak langsung, mungkin yang memotong benangnya, atau yang mengumpulkan kancingnya, ya, atau yang membuat sakunya. Nah, itu adalah yang upah buruh tidak langsung, maka dicatat dengan factory overhead control. Kemudian untuk biaya lapor, nah di sini juga dokumen sumber dari T akun. Nah di sini accrued payroll and other liabilities dan ada payroll, work in process dan factory overhead control. Nah di sini jika direct maka akan dicatat di work in process. Jika indirect maka akan dicatat di factory overhead. Nah, sama seperti material, ini dimasukkan di masing-masing job, tapi bedanya ini lapor. Tadi material, ya. Jadi, dokumen sumber yang dipakai adalah kartu jam kerja diurutkan berdasarkan job number dan diinput ke dalam job cost sheet. Bu, mohon maaf. Kemudian, iya,
Ini ada keterbatasan waktu, tinggal 3 menit. Mau dibuat Oh iya 3 Mbak. dulu aja, tak? Enggak apa-apa. Ini saya lanjutkan Oke. ya. Mm-mm. Kemudian akuntansi factory overhead. Nah, di sini adalah terjadinya biaya factory overhead aktual. Nah, di sini untuk jurnal pertama yaitu debit factory overhead control dan kredit accumulated depreciation mesin. Machinery itu adalah mesin. Yang kedua adalah factory overhead control dan kreditnya prepaid insurance. Jadi misalnya untuk depresiasi mesin ini jika ada penyusutan dari mesinnya. Jadi ada kerugian ya kalau misalnya suatu barang yang kalian beli dari awal itu sekian, kemudian dikurangkan penyusunan dan depresiasi, maka akan jadi kerugian, maka akan dikredit. Kemudian jika debitnya adalah factory overhead control dan kreditnya prepaid insurance, maka prepaid insurance itu dianggap asuransi yang sudah jatuh tempo atau sudah terlewat, ya, atau sudah apa ya, sudah sudah accrued ya. Jadi sudah ada terjadi incur. Incur adalah kerugian, maka akan dicatat kreditnya sebagai prepaid insurance. Ya, nah di sini kalian akan menghitungkan bagaimana terjadinya biaya FOH aktual yang sudah terjadi per periode, misalnya tanggal 31 atau tanggal 1. Untuk saat ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mungkin kita akan membahas tentang estimasi biaya factory overhead apply. Ya, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jika Tidak, tidak ada, Ibu. iya, jika tidak ada, mungkin bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Nggak ditutup, nanti akan saya lanjutkan lagi di Google Meet ya. Ditutup. Oh iya, Ini masih ada berapa slide? oh iya. Mhm. Saya stop share ya. Saya izin stop share.